Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Triyuda Sanjaya. Di video saya kali ini saya akan membahas sedikit hal sih, tapi mohon maaf sebelumnya jika memang video saya untuk saat ini di kamar dulu karena ada satu hal lainnya. Dan saya juga minta maaf belum ada sempat bikin video ngevlog dulu di sekolah, jadi mohon maaf banget kalau emang suasananya agak berbeda. Baik, di vlog kali ini sih saya bakal ceritain sih sedikit tentang bagaimana saya proses penyebaran DCM-nya, tentang saya analisisnya menggunakan apa, lalu bagaimana hasil analisisnya dari penyebaran angket DCM ini, angket daftar cek masalah. Kenapa saya menggunakan angket daftar cek masalah? Karena ini menurut saya lengkap. Di sini tujuan untuk saya mengetahui apakah ada atau tidak masalah di dalam satu kelas. Karena saya pikir daftar cek masalah ini lengkap banget, soalnya ada 240 soal, sekitar 240-an soal gitu, terbagi 12 topik. Yang dimana tuh topiknya lengkap banget, ada topik kesehatan, tentang topik pribadi, tentang karirnya, tentang sosialnya, tentang belajarnya, pokoknya itu lengkap banget. Makanya ini alasan saya menggunakan DCM, daftar cek masalah, untuk mengetahui, untuk saya menjadi acuan, menjadi dasar dalam penentuan topik layanan untuk selanjutnya, seperti itu. Jadi terus pantengin aja, stay tune bagaimana saya langkah-langkah selanjutnya setelah video ini. Oke, let's go. Baik, kembali lagi bersama saya. Setelah tadi kita sebelumnya udah penyebaran angket, sudah dapet nih data-datanya, data-data DCM, daftar cek masalah, maka langkah selanjutnya adalah kita menginput data tersebut di Excel. Nah, di Excel ini. Nah, kondisi pada sekarang saya ini, saya sudah menginput secara keseluruhan. Dan saya sekarang hanya tinggal memberitahu atau memberikan hasil analisisnya. Bagaimana dari setelah saya menginput ini dapat output hasil analisisnya. Nah, jadi tuh DCM ini kan ada 240-an soal ya, dibagi 12 topik sekitar. Jadi satu topik itu berisi sekitar 20 butir. Jadi ada pertama topik kesehatan, topik keadaan ekonomi, topik kehidupan keluarga, topik agama dan moral, selanjutnya rekreasi, hobi dan kegemaran, hubungan pribadi, terus kehidupan sosial, keaktifan berorganisasi, topik muda-mudi atau masalah remaja, topik penyesuaian terhadap sekolah, penyesuaian terhadap kurikulum, juga kebiasaan belajar, topik masa depan, dan cita-cita pendidikan terakhir. Nah, sedikit saya jelaskan kenapa sih saya tandain hijau-hijau seperti ini. Itu fungsinya sebagai nanti saya merumuskan kebutuhan. Jadi setiap topik saya ambil 3 butir tertinggi persentasenya. Yang itu nanti menurut saya itu perlu saya masukin nanti untuk saya jadikan rumusan kebutuhan. Jadi itu nanti alurnya seperti ini. Misal ini saya ingin contoh, saya selalu bertengkar dengan adik atau kakak saya. Nah, jadi butir ini menjadi asesmen kebutuhan, lalu naik menjadi rumusan kebutuhan, lalu tentukan tujuannya dari kebutuhan itu sendiri, lalu outputnya adalah saya tentukan topik yang cocok itu apa dari butir tersebut yang mengalami masalah. Gitu. Jadi butir ini tuh akumulasi
pemilihan siswa dalam memilih butir tersebut, seperti itu. Makanya saya memilih 3 butir presentasinya tuh paling tinggi, seperti itu. 3-4, atau biasanya sih saya ngambil 3 aja. Saya prioritas sih milihnya predikat karena itu yang banyak dipilih. Gitu. Contoh sini saya mengharapkan memperoleh beasiswa. Di sini kan artinya banyak dari siswa yang memilih butir tersebut karena mereka mengharapkan beasiswa. Seperti itu. Nanti itu saya akan jadikan rumusan, tujuan, serta topik yang cocok, topik yang relevan tentunya untuk saya taruh nanti di program tahunan. Seperti itu. Oke. Lanjut, setelah analisis butir, lalu di sini saya akan analisis topik. Nah, di sini tuh kita dapat melihat bahwa topik mana sih kira-kira yang persentasenya tinggi, lalu di sini tuh ada bidangnya. Jadi itu setiap topik itu ada masuk kriteria apakah dia masuk bidang pribadi, masuk bidang sosial, bidang belajar ataupun karir. Contohnya di sini terlihat bahwa bidang pribadi itu bidang tertinggi yang mempunyai persentase yang tertinggi, yang di situ mempunyai masalah tertinggi juga, yang di sini itu artinya cukup dapat menjadi atensi ya bagi saya ataupun nanti sebagai guru BK gitu. Karena persentase tertinggi ini kan artinya dari siswa yang memilih, artinya mereka mempunyai banyak masalah tentang pribadi mereka. Seperti itu. Yang pertama, pribadi di sini paling tertinggi 93,4. Lalu topik di pribadi, bidang pribadi ada di kesehatan. Predikatnya D yaitu 28,59%. Lalu ada sosial, bidang sosial di sini 78,13%. Lalu bidang belajar 53,44%, dan karir 30%, seperti itu. Jadi nanti untuk pembuatan topiknya, pembuatan RPL ya, pembuatan materi-materinya, maka saya akan mengambil tentang pribadi, sosial, dan belajar, seperti itu. Tapi nanti saya akan prioritaskan tentang pribadi dulu sih di sini, karena kan persenannya 93,44% ya, itu menjadi prioritas tertinggi. Predikatnya juga yang itu cukup menjadi perhatian buat saya untuk menyusun tugas, menyusun topik, menyusun materi untuk kedepannya nanti yang akan saya tindak lanjuti, saya berikan kepada kelas. Seperti itu. Ya, sekiranya cukup untuk pemberian hasil analisisnya dari saya, mulai dari hasil analisis butir, hasil analisis topiknya maupun bidangnya yang cukup menjadi atensi, yang cukup menjadi prioritas bagi saya untuk menyusun topik atau yang perlu saya tindak lanjuti dari hasil analisis ini. Seperti itu. Hasil ini kemudian akan saya gunakan sebagai pedoman untuk menyusun layanan atau menyesuaikan layanan yang akan nanti saya berikan di kelas supaya lebih tepat sasaran juga sesuai kebutuhan siswa. Jadi kurang lebih seperti itu prosesnya. Semoga teman-teman bisa memahami bagaimana alur kerja DCM ini, daftar cek masalah ini, mulai dari penyebaran, mulai dari analisis sampai akhirnya dijadikan dasar untuk pemberian layanan. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak bisa mulai lagi di kelasnya ini. Karena materi kalau materi kan bawahnya semuanya sudah. Oke, sebelum mulai alfabet kita berdoa terlebih dahulu. Sambil berdoa. Gimana kabar kalian? Baik.
Baik, di sini siapa yang nggak masuk? Ada berapa? Dua. Mario. Nah, sebelum kita ke materi, coba dilihat soalnya sama nggak? Ya, bersih. Bersih ya. Jadi biasakan sebelum belajar itu harus bersih kolomnya. Itu apa tuh yang hijau? Oh, yang hijau itu kan? Saya Pak. Udah bersih ya? Udah? Baik, pada hari ini saya akan memberikan materi tentang stres. Ya. Di sini kira-kira ada yang tahu nggak sih arti itu apa? Stres. Kamu pernah dengar kan stres? Stres. Banyak pikiran Pak. Banyak pikiran. Sama lagi. Gila. Gila. Belum. Udah pikiran. Udah pikiran. Capek Pak. Banyak pikiran. Cemas. Panik bisa. Jadi bisa. Jadi stres itu adalah reaksi tubuh terhadap tekanan baik fisik dan emosional. Jadi stres itu bisa ada karena itu ada kekuatan atau tekanan dalam diri kalian. Tuh, baik fisik maupun emosional. Jadi stres itu ada dengan sedih, marah, kesal atau lelah. Jika kalian merasakan kayak lelah, sedih, marah, mudah marah, itu tanda kalian stres sebenarnya. Lalu jika dibiarkan stres, itu bisa menumpuk stres itu kayak lebih jadi kayak kalian gampang lelah, gampang nggak konsentrasi jadinya dalam pelajaran. Faktor stres kira-kira apa sih? Ada tahu nggak? Faktor apa yang lebih? Faktor stres. Tugas numpuk bisa dengan bentuk tuh stres. Betul. Ada tugas dari orang tua, keluarga. Kredit Pak. Berapa? Main game kalah. Epic. Iya. Start epic ya. Mati. Ya, sudah. Jadi faktor dari adanya stres itu ada dua, dari dalam diri kalian dan juga ada dari luar diri kalian. Dalam diri kalian tuh kayak apa? Kayak kalian tuh ingin dilihat sempurna. Kalian tahu gak sih perfeksionis? Perfeksionis itu kan tuntutan dari diri sendiri untuk bisa dilihat sempurna, bisa dilihat kayak gua tuh gak pengen ada kekurangan di orang lain. Nah itu perfeksionis. Jadi itu tuh kayak membuat kita tuh kayak terhambat sebenarnya. Itu tuh sikap yang buruk ya, sikap yang nggak boleh negatif. Perfeksionis karena perfeksionis itu hanya fokus pada
gue tuh pengen sempurna, gue tuh pengen dilihat orang lain gak punya kekurangan. Jadi itu tuh yang bikin kayak ya udah akhirnya nggak pengen dilihat salah, akhirnya nggak tahu salahnya di mana dan nggak bisa evaluasi kesalahannya itu di mana. Jadi yang bikin dia tuh kayak udah dia tuh nggak tahu salah di mana dan akhirnya ya udah jadi kayak nggak bisa evaluasi dalam dirinya. Terus juga ada itu tuntutan dalam hidup yang tinggi. Kayak misal kalian nih pengen semua mata pelajaran nilai bagus semua, tapi kalian tuh punya limit, punya batas kemampuan yang kalian tuh hadapi. Kayak kalian tuh nggak bisa dapat nilai semuanya, tapi kalian untuk dapat semuanya nilai yang bagus. Gitu. Juga adanya kurang percaya diri. Nah, selanjutnya ada faktor yang selain dari diri sendiri, itu dari luar yang dibandingkan stres, merasa kayak gampang marah, gampang capek, gampang sedih. Faktor dari luar stres itu bisa dari apa? Tugas misal nih kalian kayak susah ngerjain MTK, susah ngerjain fisika gitu kan, kimia susah. Kalau kalian tidak bisa ngerjain atau bisa kalian pikir gimana sih harusnya ngerjain gitu. Apakah kan ada caranya sebenarnya, ada cara belajar, dengan baca cara teman. Nyontek juga kan bisa kan caranya, tapi itu cara yang benar. Siapa? Amer. Nah itu. Jadi ketika kita mengalami kesulitan bisa dalam pelajaran, itu kan membuat kita kayak stres, membuat kita kayak punya pikiran kayak ini gimana sih cara selesainya, gimana sih cara ini tuh bisa selesai tugasnya walaupun kita selesai tapi dengan cara yang benar, dengan hasil yang bagus juga kan. Karena kebanyakan dari kita kerjain tapi juga kita pengen hasilnya bagus, pengen nilainya bagus, tapi tanpa ada usahanya lebih kayak belajar atau belajar dengan teman. Kita profesional juga ada hal yang membuat kalian stres itu dari keluarga. Ada nggak sih di sini kalian yang nuntut orang tuanya kayak buat pinter, buat nilai bagus? Ada ya? Nah itu salah satunya kayak kalian jadi kayak ini disuruh orang tua untuk jadi nilai bagus gitu. Dan kayak susah dapat nilai bagus. Lalu ada dampak stres di sini. Misalnya kita jangan main-main sama stres. Stres itu bisa berdampak panjang sama hidup kita. Dampaknya itu terhadap mental sama fisik. Itu ada dampak mental sama fisik. Mental itu dia tuh jadi mudah marah. Contohnya dampak mentalnya jadi stres yang lebih memendam perasaan dia, dan ceritain masalah dia. Jadi dia memendam perasaannya aja. Orang lain nggak tahu gitu ya. Orang lain juga kayak dia diri dia kayak nggak mau orang lain itu tahu masalah dia. Padahal seharusnya kalau kita punya masalah itu kita harus menceritakan masalah kita, baik itu kepada keluarga, baik itu kepada teman dekat yang percaya, dan sebagai pendengar yang baik. Gitu. Ataupun mungkin jika kalian tidak percaya kepada orang tua kalian buat cerita kepada teman kalian transisinya atau dibocorin ceritanya, kalian bisa cerita kepada Bu Asma yang tadi guru BK. Kalian bisa bantu guru BK karena masalah kalian. Jadi seenggaknya kalau kalian punya masalah itu kalian ceritain masalah kalian. Jangan kalian sendiri karena dampaknya itu luar biasa. Jadi kalian masih jadi kayak marah, apa konsentrasi. Terus juga dampak fisiknya itu ya, kalian jadi sakit kepala. Udah sakit kepala, kayak pusing, nggak tahu pusingnya karena apa. Oke, karena ternyata hal tersebut gara-gara stres.
juga susah tidur, insomnia. Karena apa? Karena overthinking. Karena overthinking bisa kan kalau bikin sesuatu ya. Juga lelah, capek. Ngerasa nggak sih kalian kayak ngerasa nggak sih kalian kayak hari ini tuh udah lama ngapain, tapi tuh masih capek banget. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda lagi stres. Setelah juga daya tahan tubuh menurun, jadi nggak bisa terbangun. Jadi kayak stres ini sebenarnya pikiran atau tuntutan yang kalian rasain, tapi kan pendam sendiri saat stres itu kalian hadapi dan ceritain kalau itu tuh sudah jadi masalah. Ceritain aja kepada teman terdekat yang suka kita jadi belajar dari kita untuk menceritakan semua hal yang kita rasain. Jadi jangan benar, jangan benar. Takutnya itu ngaruh ke mental kalian sama fisik kalian, ya. Jadi ya kita mencoba untuk sehat itu cuma sudah bersih, tapi mental kita. Jadi kan ada prinsip dalam stres. Tadi stres itu nggak bisa dihindari. Stres itu cuma bisa dihadapin. Kita udah mencoba kayak buat hindarin stres, kan? Hindarin stres. Bagaimana supaya kita hindarin yang namanya masalah. Jadi dapat timbulin stres. Tapi ternyata stres itu nggak boleh dihindari. Tapi stres itu satu-satunya harus bisa kita hadapin dengan cara yang sehat. Ya. Seperti apa? Seperti kita berpikiran positif, kita percaya bahwa setiap ada masalah yang datang dalam diri kita itu ada hikmahnya, ada pelajarannya. Bukan sekedar menunggu dalam masalah dulu ini kapan sih gue bahagianya, kapan sih gue senangnya, kapan sih gue hidup enjoy gitu ya. Jadi kita tuh harus berpikir positif, hati. Stres tapi pola, stres itu jangan sampai menguasai diri kita. Jadi kita tuh punya kontrol 100% sama diri kita. Jangan sampai seperti itu diri kita yang membuat kita tuh kayak merasa kita kehilangan jati diri. Pernah nggak sih kita kehilangan jati diri kayak bener kayak gini? Jadi kayak kita kehilangan bahaya. Kita ada stres. Oke. Sini ada tipsnya. Tapi sebelum tips ini saya mau tanya dulu. Jadi saya mau tanya dulu. Ada yang temen nggak? Oh enggak? Saya nggak tahu pernah ada berapa game. Jadi saya ada game. Game apa Pak? Jadi game itu nih dulu tiga, nanti sini sendiri ya, atau satu. Jadi ya, ini kamu sendiri. Jadi duduknya itu berpasang-pasangan. Oke. Sendiri, ada pasangannya. Belum mati. Bang Komis, bang lihat. Ayo cari pasangan dan Opa. Tapi maju aja, maju aja tuh. Dia maju aja. Jadi gamenya adalah
Jadi satu meja satu cermin. Jadi nanti kan rebutan siapa cepat dapat. Tapi nanti berkali-kali ingredientnya nggak bukan sekali doang. Oh iya Pak. Ada tuh juga nanti. Ayam nih Pak. Jadi tugas sekali ya. Jadi gamesnya ini adalah slap dan ready. Jadi ketika saya bilang slap, kali aja slap. Boom. Tapi ada teknik juga. Slap, slap. Boom. Ketika ready, kalian ambil. Fokus ya, konsentrasi. Ya, ini slap. Dan diambil mana? Konsentrasi ya. Konsentrasi. Kalau saya bilang konsentrasi, kalian jawab konsentrasi. Dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik. Siap. Baik. Baik. Boom. Baik.
Ini Pak, dengan apa? Lapor ke rasa biar dikasih satu kartu. Fokus ya. Konsentrasi. Siap? Konsentrasi. Kita lanjut ya. Di sini. Tadi setelah dulu tidak. Nah, tadi setelah kita tahu apa itu stres, yang pakai apa, pakai dari mana aja. Lalu selanjutnya bagaimana sih yang ada di situ? Ayo, jadi ada tips mengenai stres. Yang pertama, lantas ya dari belakang. Bagus kan? Nanti lampu. Yang pertama, tips menghadapi stres. Yang pertama kan harus bangun lebih pagi. Bangun lebih pagi menyiapkan diri. Nah, kalau bangun pagi, artinya kalian harus istirahat lebih awal, istirahat lebih banyak. Supaya bisa bangun lebih pagi lagi. Nah, kita bangun lebih pagi lagi untuk bisa menyiapkan sekolah, lalu yang kedua, istirahat sejenak di sela-sela aktivitas. Jadi ketika kalian lagi ngerjain tugas atau lagi ngerjain pekerjaan rumah atau PR di rumah, itu jangan kalian terus ngerjain, nggak selesai terus ngerjain, tapi kalian tuh harus ada istirahat di situ yang sela-sela aktivitas kalian. Contohnya kalian pelandangan, kalian mungkin buka HP dulu sebentar. Jadi sebentar ya lama-lama ya. Jadi ketika kalian lagi tugas belajar, jadi kalian jangan susah belajar tapi ada istirahat ya, supaya pikiran kalian tuh nggak terbebani. Nah yang ketiga, sisihkan waktu olahraga agar kalian itu menjadi bugar dan hormon kalian meningkat, hormon endorfin, serotonin. Jadi dengan kalian olahraga itu kalian jadi bisa menghadapi stres ini dengan cara yang sehat. Kan penting kan? Stres itu nggak usah dihindari, tapi stres itu bisa kita hadapi. Tapi dengan cara yang sehat tentunya. Dengan cara kita bisa berolahraga, sela-sela kita tentang kita selanjutnya, tips lagi guys adalah jangan memaksakan diri. Jadi kalian itu jangan memaksakan diri kalian. Jadi kalian harus tahu kapasitas diri kalian, harus tahu kemampuan diri kalian. Jadi jangan kalian memaksakan diri kalian mencapai begitu, karena itu akan menyebabkan beban dalam pikiran kalian, jadi bisa memicu stres kalian. Juga yang terakhir, jangan kesempurnaan tadi, perfeksionis. Jangan lupa kesempurnaan dalam diri kalian, karena itu akan menimbulkan sebuah hambatan dalam diri kalian untuk berkembang. Jadi jangan sampai kalian merasa kayaknya harus sempurna nih, kayaknya harus nggak bisa, harus nggak boleh ada kekurangan di dalam orang lain. Itu jangan, karena sejatinya setiap manusia itu punya kekurangan ya.
dan hasil dari tugasnya atau karyanya pasti mempunyai kekurangan. Ya nggak apa-apa mempunyai kekurangan atau kesalahan, yang nantinya kesalahan atau kekurangan yang kalian punya itu bisa dapat kalian pelajari, bisa kalian dapat perbaiki supaya nanti tidak terjadi dia akan datang. Harus ada nih, dan katakan juga pada kalian kalau menggunakan company, kalian tahu people pleaser nggak? Apa? Contohnya itu gimana? Ya, itu contohnya. Jadi itu people pleaser kayak gini nomor 6. Dia tuh nggak bisa bertahan kerja. Jadi kayak misal temannya minta tolong atau ngajak main, tapi sebenarnya dia tuh kayaknya nggak bisa nih dibikin tolong, nggak bisa nolongin atau nggak bisa ikut ajakan teman gitu ya. Tapi karena gak enakan, mungkin gak enakan atau mungkin dia teman dekat kalian, teman kecil kalian, atau mungkin dia punya kebaikan yang bisa dapat gitu. Jadi makanya kalian itu jadi gak enak. Harus di sini tuh belajar kata-kata bijak. Jadi ketika kalian ngerasa kalau ada yang bisa tolong kepada kalian, tapi kalian ngerasa sejujurnya dalam hati kalian berat nolong, berat untuk mengiyakan ajakan itu nggak apa-apa. Kalian belajar untuk mengatakan tidak, mengatakan tidak supaya ini tuh prioritas dalam diri kalian sendiri sebenarnya. Jadi kalian tuh jangan sampai terlalu memikirkan orang lain sedangkan kalian sendiri itu nggak dipikirin. Ini tuh prioritas dalam diri kita, jadi kita harus mikirin diri kita sendiri. Jangan sampai kita memikirkan orang lain doang di atas kepentingan diri kita sendiri. Kita merasa kayak terbebani, merasa kayak nggak bisa ngelakuin satu hal itu, tapi kita paksain. Kita kayak udah, jadi kita mau nggak mau nggak terpaksa, jadi kayak berat menjalannya. Selanjutnya, tips manajemen adalah menuju hidup teratur, jangan biarkan keberadaan. Kuncinya adalah manajemen waktu. Manajemen waktu. Jadi kalian tuh harus punya prioritas dalam hidup kalian. Waktunya tuh sampai aja nih hari ini nih kira-kira bisa ini sekolah sampai jam 12 atau jam mungkin kalian mau ngapain nih? Mau main dulu sebentar, sampai jam berapa? Sampai jam asar, sampai jam 2. Nanti selanjutnya setelah asar atau jam 2 kita bisa pulang, kalian bisa mengerjakan kerjaan rumah kalian, tugas kalian. Jadi kalian kalau itu jangan berlarut-larut sama hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi itu harus bisa disusun dan kalian teratur. Jadi jangan biarkan berantakan. Karena kalau dibiarkan semua berantakan, itu yang membuat kalian kayak bingung hari itu mau ngapain gitu. Gitu. Jadi kuncinya adalah manajemen waktu, manajemen diri kalian, susun prioritas diri kalian. Jangan sampai semua berantakan semuanya. Kan? Karena yang kita bisa membaca, mau ngapain aja, itu kita bisa tahu. Kita bisa diselesaikan tugasnya. Selanjutnya nih ada banyak ya. Nomor 8, lakukan relaksasi seperti apa? Mendengarkan musik, nonton film dan sebagainya. Di sini tuh kalian sebenarnya nggak harus melulu tentang belajar, nggak harus melulu tentang kimia, fisika, kita dan lain-lainnya. Tapi di sini tuh kalian harus balance, harus seimbang, harus bisa ada belajarnya, ada juga relaksasinya, ada juga refreshingnya, healingnya, gitu. Dengan cara mendengar musik, menonton film atau melakukan sesuatu hal yang membuat kalian tuh ngerasa enjoy, ngerasa senang, ngerasa santai. Jadilah pemahaman, karena belajar hanya akan menambah pikiran. Nggak bisa dapat kita hindari bahwa setiap orang itu ada aja yang membuat kesalahan pada kita. Sekecil apapun itu kita kadang ada kayak, kok dia bisa sih kayak gitu ke gue gitu. Ya udah maafin aja, jangan jadi itu sebagai dendam. Karena kita nggak tahu kenapa orang itu melakukan hal itu kepada kita. Nggak tahu, mungkin kita bahkan ngerasa kayak padahal tuh baik-baik aja waktu dia, tapi kok dia bisa sih kayak gitu kok. Udah, kita yang penting
itu di luar kontrol kita. Tugas kita adalah memberikan kesan yang baik kepada teman, memberikan kesan yang baik kepada keluarga. Tapi ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, itu bukan salahnya kita, salahnya dia, pure salahnya dia kenapa dia tidak bisa berlakukan baik kepada kita, karena kita sudah memperlakukan baik kepada dia. Jadi ada maaf ya, sudah, karena itu kan proses pikiran aja. Karena dengan kita memaafkan, itu akan menambah ruang di hati kita, di pikiran kita untuk bisa berjalan hidup damai. Baik. 10. Curhatan pada teman atau orang yang bersedia untuk mendengarkan. Jadi tadi, kalau kalian mendapatkan sebuah masalah, kalau kalian mendapat sebuah kesulitan, kesusahan dalam hidup kalian, jangan segan-segan kalian untuk menceritakan apapun itu kepada orang terdekat atau orang terpercaya kalian seperti orang tua, kan? Seperti teman terdekat yang sudah siap untuk mendengarkan curhatan kalian. Kalau memang tidak ada, balik lagi tadi, aja kepada guru BK, misal. Jadi belajar aja untuk mungkin dari kalian ada yang tidak bisa jadi tidak, jadi jangan segan-segan keras. Jadi belajar dari kita, menunjukkan kepada teman yang kita jangan ngerasa sendiri lah, kayaknya gue harus sendiri, gue nggak merasa kayak siapa-siapa gitu, sering gitu ya. Karena kita tuh punya orang dekat. Kalau nggak ada teman, ada keluarga. Kalau nggak ada keluarga, ada nah, kalau kan belum beda, iya bisa sekolah. Bisa GPT sebenarnya pada GPT ya, GPT baru mana sih sebenarnya? Saya pernah itu soalnya emang enak responnya ya, lebih enak daripada respon orang lain manusia. Betul. Karena jadi kita selesai emang dengan kita kan. Ya tapi jangan saja dengan juga ada yang jadi bersingkat bahwa tapi iya kalau saya ya jadi ini emang diserang sama kita juga iya kalau memang ada keluarga ada guru BK kok, ada guru BK tadi bosman kita guru BK kelas 10 11 ketika pada kelasnya bisa memberi sebuah solusi, memberi sebuah respon yang bagus. Karena emang tugasnya guru BK tuh apa sih tugasnya guru BK kayak orang tua polisi sekolah gitu ya, marah-marah gini potongin rambut, potongin rok, potongin apa lagi celana yang pensil dan ketat gitu kan, itu kan dulu. Nanti kalau sekarang tuh enggak. Kalau sekarang mungkin masih ada raja-raja dan berbeda. Apa tuh? Make up, rambut masih ada. Tapi itu tuh hanya sebagian kecil, sebagian besarnya adalah menjadikan siswa ini sebagai sahabat guru BK. Kayak gitu. Jadi kayak bilang ya. Gitu. Itu tugas guru BK, bukan tugasnya saya bukan guru BK. Tugas guru BK tugasnya nggak bisa langsung aja. Karena kita belum bekerja. Lalu 11 berserah diri pada Tuhan karena kekuatan iman kalian itu ada. Jangan hilangkan jiwa kalian. Jadi kalau kalian sudah cerita nih, bisa kalau kalian punya masalah nih, cerita nih pada kalian, orang tua kalian, tapi dari kecil. Nah nih, coba berserah diri pada Tuhan, beribadah, berdoa, melihat kekuatan dan ibadah. Kayak udah para kita aja. Ini ada soal nanti
Kali sih dengan sejujur di banget ya. Jujur banget tentang stress juga. Enak dong. Isi ya. Jujur ya. Kita kabar lagi belum satu. Bisa dua. Satu habis. Dibanding lain. Dia segera ya di sini ya. Gelap banget cok. Black apa itu namanya? Black. Hidup lagi. Lagi bos.
Udah, kalau udah tungguin ya. Hidup seperti layar. Jangan keluar dulu, masuk dulu. Ayo, selesai semuanya, baru istirahat ya. Tapi saya dulu. Ya, duduk mau ke depan. Woi, udah. Apa bisa duduk nggak sih? Duduk. Tungguin dulu ya teman-temannya. Harap bersabar, harap bersabar. Dari kami sama si
Ini
Aku istirahat aja. Ya Bapak. Mau ke Bapak aja. Beri tahu nanti Bapak pas kalian hari. Ya, saya kan selesai. Berapa? Jika kalian mengalami stres, pegangan aja deh. Ya. Jika kalian bertanya lagi, di sini ada sih yang bisa menyimpulkan hari ini sampai 3. Ada yang ayo, yang bisa menentukan hari ini, sampai hari ini, ayo, maju, iya. Ayo berdiri, berdiri. Tapi yang sebelah besar bener ya, ya. Oke. Jadi materi hari ini tuh tentang stres. Oke. Jadi itu pertama ada yang kayak apa itu stres, terus faktor-faktor dari stres, menghadapi stres, gitu. Duduk. Ini apa namanya? Terus tadi kita ada kayak tulis-tulis gitu ya. Oke, semangatnya. Ada sesi pertanyaan. Pokoknya kita belajar tentang stres, terus tingkatan stres kayak gitu deh. Pokoknya udah Tapi duduk ya, ya. Duduk, duduk nah. Ya. Oh, isi. Jadi menurut saya stres itu bukan tanda kalau kalian itu, tapi tanda kalau kalian itu sudah terlalu lama. Terima kasih atas Ini juga ngapain liburan itu yang aku. ayo ikut. Apa ya? Terima kasih atas perhatiannya, kerjasamanya bersama ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita masing-masing. Tapi